Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam semangat. Bertemu lagi di video pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 4. Insya Allah pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar hadis tentang niat ya. Tapi sebelumnya mari kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan teman-teman sediakan bukunya. Di sini kita akan belajar membaca dan melafalkan hadis tentang niat, juga menerjemahkan hadis, juga kita akan mengetahui pengertian niat. Juga teman-teman juga harus bisa atau membiasakan niat pada saat melakukan pekerjaan. Juga teman-teman juga harus memahami kandungan hadis dan juga ada ringkasan atau rangkuman. Baik, langsung saja ke membaca hadis tentang niat. Silakan teman-teman simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu muttafaqun alaih. Ya, silakan teman-teman baca hadisnya. Setelah dibaca juga teman-teman hafalkan ya hadisnya dengan menyekat atau memotong-motong hadis seperti ini. An Ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Terus lanjutkan sehingga teman-teman hafal semuanya ya. Setelah dihafal satu-satu kemudian diulangi dari pertama. Begitu teman-teman cara menghafalkan hadis tentang niat. Oke, sekarang kita akan menerjemahkan hadis. Apa tadi hadisnya itu? An Ibni Umar radhiyallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata. Qala itu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya tiap amal perbuatan terkandung pada niatnya, dan yang dinilai bagi setiap manusia adalah apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya tulus, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia atau kekayaan yang akan didapat atau wanita yang akan dinikahi, maka nilai hijrahnya sebatas pada niat yang dimaksud. Hadis riwayat atau muttafaqun alaih. Itu terjemah daripada hadis tentang niat. Sekarang kita akan mengetahui penjelasan hadis, yaitu pertama pengertian niat. Niat itu apa? Niat adalah menyengaja sesuatu yang disertai perbuatan. Jadi qasdu syai'in muqtaranan bi fa'lihi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk berniat terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Niat menjadi hal yang sangat penting terutama dalam hal beribadah, seperti mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain ya. Karena niat menentukan sah atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan. Niat tidak boleh dilakukan ketika beribadah saja, tetapi juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berniat sebelum belajar ya, ketika makan, bekerja, dan lain sebagainya, sehingga apa yang dikerjakan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman setelah belajar niat ini, teman-teman harus menghafal niat-niat ya, niat sholat, niat puasa, niat berwudu ya, karena itu menjadi sah dan tidaknya niat kita ibadah kita. Dan tempatnya niat itu di hati ya teman-teman. Kalau diucapkan itu adalah sunnah, tapi niat itu diucapkannya atau di dalam hati, karena tempatnya itu di hati.
Semua perbuatan baik yang kita lakukan jika didasari niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dinilai ibadah. Sudahkah setiap pekerjaan ibadah yang kalian lakukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala? Sebab apabila kalian beribadah seperti berwudu, salat, puasa tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting mempelajari niat-niat yang baik dan benar. Begitu teman-teman. Yang selanjutnya, membiasakan niat pada setiap melakukan pekerjaan. Hendaknya kita membiasakan berniat apabila akan melakukan pekerjaan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan tergantung pada niatnya, baik ketika akan belajar, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, tak terkecuali ketika akan salat, puasa, haji, dan lain-lain. Jadi semua pekerjaan tersebut dinilai dari niatnya. Apakah niat yang ditunjukkan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala atau karena sesuatu yang lain. Kalian tahu apa balasannya orang yang beramal yang niatnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Balasannya akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah lagi rezekinya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak akan berkurang dengan sebab harta disodakohkan, bahkan bertambah-tambah dan bertambah. Jadi kalau kita niat sedekah benar-benar, insya Allah Allah akan menambah-nambahnya. Oleh karena itu mari kita niatkan segala pekerjaan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau disanjung orang lain. Karena hal itu disebut dengan riya yang menjadikan pekerjaan kita sia-sia, ya. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan niat. Oke, sekarang kita akan memahami kandungan hadis. Di antara isi pokok kandungan hadis tentang niat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya peranan niat dalam melakukan sesuatu pekerjaan, terutama dalam beribadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk fisik tubuh kita. Semua itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat amal perbuatan dan hati kita. Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh dan parasmu, tetapi Allah yang dinilai adalah niat, tujuan, dan kemurnian yang tumbuh dari lubuk hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang kedua, kewajiban berhijrah bagi orang muslim. Di samping pentingnya peranan niat dalam suatu ibadah, berhijrah juga menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim. Artinya menjauhkan diri dari orang-orang yang buruk akhlaknya dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Hijrah itu luas ya pengertiannya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada hambanya, terutama nikmat Islam, iman, dan sehat. Sebagai tanda syukur kita kepadanya, hendaknya kita tumbuhkan rasa cinta dan ikhlas dalam beramal, yaitu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Walaupun belum sempat dikerjakan, tapi kita sudah memiliki niat yang baik, maka tetap akan dinilai sebagai sesuatu yang baik, ya. Jadi teman-teman tetap harus niat yang baik. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Jadi kalau kita niatnya baik, itu akan dapat balasan 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ke rangkuman. Niat artinya menyengaja suatu disertai dengan perbuatan. Yang kedua, pekerjaan ibadah yang tidak disertai niat akan sia-sia atau akan tidak sah ibadahnya. Niat adalah syarat sah suatu ibadah. Contoh, menyengaja suatu disertai dengan perbuatan seperti ketika wudhu, niatnya dibaca ketika membasuh muka. Kalau sholat, ketika takbiratul ihram, teman-teman. Setiap pekerjaan seseorang tergantung pada niatnya. Apa aja isi kandungan hadis tersebut? Yang pertama, pentingnya peranan niat dalam suatu pekerjaan, juga kewajiban hijrah bagi seorang muslim. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, jauhkan diri dari sifat riya, ujub, dan takabur karena akan menggugurkan amal baik yang kita lakukan. Jadi teman-teman harus bisa menjaga hati, jangan sampai riya. Oke, teman-teman, ini aja, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
batin